Prof. Bima. Aku berbaring di ranjang sambil berpikir. Pengakuan ibu membuat aku sangat terkejut. Meskipun aku sudah tahu dari Mbah Ireng, ibu meminta aku membebaskan semua gadis-gadis tahanan ayah. Dan ibu juga meminta aku mencuri semua uang emas. Intinya ibu ingin aku menghancurkan Guntur. Haruskah aku marah? Ibu merawat aku dengan kasih sayang. Bahkan sampai saat ini, aku tetap menyayangi ibu. Semenjak Keke mencuri di ruang bawah tanah, ayah memindahkan semua uang emas di rumah seberang danau. Rumah itu sangat jauh dari keramaian. Itulah alasan ayah menyimpan di sana. Aku akan ajak Angga kerjasama. Aku tahu dia dan Keke ingin menghancurkan bisnis ayah, meskipun aku belum tahu alasan mereka melakukan ini. Tapi aku yakin posisi aku dan posisi Angga serta Keke sama. Kami sama-sama ingin Guntur hancur. Aku menuju ke rumah yang dihuni Keke. Aku juga ingin tahu kabarnya. Aku ingin Angga tahu kalau Guntur ingin menjadikan Keke istrinya. Aku ingin dia tahu dan berhati-hati. Apa kamu bisa kami percaya, Bima? Tanya Angga menatapku. Aku bersandar di kursi, menghela napas dan melirik Keke duduk di kursi sampingku. Dia juga ikut menatapku. Aku tahu mereka berdua meragukanku yang ingin menghancurkan Guntur. Aku pernah ingin membebaskan seorang gadis sebelum aku tahu tentang Keke dan asal-usulku. Tapi sayang, aku ketahuan. Guntur mencambukku tanpa ampun. Cerita aku berharap mereka percaya. Angga, aku akan bergerak bersama Bima, ucap Keke. Tidak, aku dan Kak Angga serentak menjawab. Hei, kamu sedang sakit. Kamu mau mati sia-sia? Tanya Kak Angga. Lagian, Guntur tidak mudah dihancurkan. Dia banyak anak buah dan sangat licik. Istrinya sendiri bisa dihukum rajam mulanya. Tim aku menjelaskan. Aku akan menerima lamaran Guntur, ucap Keke yang membuat aku dan Angga sangat terkejut. Aku lihat luka kaki Keke sudah mengering. Dia bisa berjalan lancar dengan cepat setelah Mbak Ireng mengobatinya. Mbak Ireng betul-betul hebat. Ramuannya tidak diragukan lagi. Ide gila dari mana ini? Kamu kira aku mau mengorbankan kamu? Angga terlihat sangat tidak suka. Aku setuju dengan Angga. Timpalku menatap gadis yang aku cintai. Aku bisa menghancurkan Guntur tanpa kalian. Guntur ingin aku menjadi istrinya, dan itulah yang akan menghancurkannya, ucap Keke yakin. Maaf Keke, aku sudah bisa berjalan lancar kini. Peluru itu hanya menembus daging pahaku. Untung tidak mengenai tulang kaki. Kalau tidak, aku akan kesulitan berjalan. Mbak Ireng memberikan aku obat bagus. Aku tahu Mbak Ireng ingin aku membebaskan gadis-gadis tahanan Guntur. Mbak mau kemana? Tanya Ningrum melihat aku ingin keluar. Bilang ke Angga, aku mau ke rumah Bima. Jawab aku membuka pintu ingin keluar. Kamu merasa udah sehat? Kak Angga muncul dari dapur. Iya kak, aku udah sehat. Hanya bekas tembakan saja yang belum hilang. Kak Angga mendekatiku. Kamu mau apa ke sana? Jangan bergerak tanpa memberitahuku. Aku hanya berkunjung ke rumah Bima. Bawa ponselmu agar bisa kuhubungi. Sudah, ada di sakuku. Jawab aku memegang siku celana. Sampai di rumah Bima, aku tidak melihat siapapun di luar. Hari masih pagi. Aku mengetuk pintu depan, tapi tidak ada yang membukakan. Aku pegang handle pintu dan mencoba menariknya. Pintu terbuka, ternyata pintu sudah dikunci dari dalam. Aku melangkah masuk. Kak Bima, teriak aku memanggil Bima sambil melangkah menuju ruang tengah. Aku ingin menaiki anak tangga menuju kamar Bima. Sebelum aku melangkah naik, tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang. Aku palingkan wajah melihat. Apa yang kamu cari, Nona? Garot. Dia dukun yang menangani mayat Jaka. Langkahnya tidak terdengar hingga aku tidak menyadari kedatangannya dari belakangku. Aku mau mencari Bima, jawab aku santai. Garot tertawa sungging.
Matanya menatap aku sambil seperti menikmati aroma dari tubuhku. Ada yang aneh, Bang? Tanya aku. Oh, bukan. Aku suka aroma parfummu, jawabnya. Makin lama tubuh Garot semakin dekat. Aku mencoba menghindar. Matanya menyipit menatapku. Dan mulutnya kemat kami seperti membaca mantra. Aku melihat mulutnya, merasa ngantuk. Tidurlah, tidurlah. Suara Garot terngiang-ngiang di telingaku. Mendengar perintahnya, mataku semakin mengantuk. Tidurlah. Kenapa mataku semakin mengantuk? Aku berusaha melawan kantukku, tapi sangat sulit. Suara Garot belum juga berhenti. Semakin aku melawan kantukku, semakin sulit dan mataku semakin mengantuk. Kikai, aku langsung terkejut mendengar Bima memanggilku. Saat itu juga rasa kantuk aku hilang. Langsung, aku lihat Bima menuruni anak tangga mendekat. Melihat Bima, Garot langsung melangkah mundur menjauhiku. Ada apa, Garot? Kenapa pagi ini kesini? Tanya Bima ke Garot. Aku ingin bertemu Tuan Guntur. Ada hal penting yang ingin aku katakan. Jawab Garot. Jam segini ayah bertidur. Sebaiknya datang nanti siang. Bima udah berdiri di sampingku. Maaf Tuan Bima, ini darurat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Sampaikan aja kepadaku, biar aku beritahu ayah nanti. Tidak bisa, aku harus bertemu Tuan Guntur sekarang. Sepertinya Garot masih kekeh ingin bertemu Guntur. Aku jadi penasaran apakah ada masalah dengan Meja kah? Tunggu, aku panggilkan. Jawab Bima. Kiai tunggu di kamarku. Kata Bima kepadaku. Oke Kak Bima. Jawab aku lalu melangkah menaiki anak tangga. Sudah hampir setengah jam aku menunggu Bima, tapi dia tidak kunjung datang. Apa yang dilakukannya hingga membiarkan aku menunggu lama. Rasa tidak sabaran membuat aku ingin mencari Bima. Aku menuruni anak tangga hingga mencapai lantai 1. Saat aku ingin melangkah ke dapur, langkah aku terhenti mendengar jeritan Bu Jumi dari dalam kamar yang pintunya tertutup. Jangan suamiku. Bu Jumi terdengar seperti memohon. Ayo katakan, di mana surat itu? Aku terkejut mendengar ucapan Guntur. Aku mengintip di lubang kunci ingin melihat ke dalam kamar. Bima, batinku. Aku melihat Bima seperti tidur di sofa. Bu Jumi berbaring di lantai ketakutan. Badannya luka-luka. Guntur menginjak badannya seperti seekor binatang. Ampun, Bu Jumi memohon agar jangan disakiti. Guntur menendang perut Bu Jumi tanpa ampun. Cepat katakan, di mana surat perkebunan ini kamu sembunyikan? Suara Guntur lebih lantang. Lara terlihat santai duduk di tepi ranjang. Surat perkebunan, sepertinya Bu Jumi lebih dulu melangkah sebelum Guntur. Guntur terlihat sangat marah dan terus menendang tubuh Bu Jumi. Aku tidak tahu. Sangkal Bu Jumi merintih kesakitan. Guntur menanyakan surat tanah. Sebagian besar dari tanah desa ini milik Guntur dan Bu Jumi. Mungkinkah Guntur merasa terancam karena bisnisnya sangat aman di sini? Ayo, bawa ke sini. Aku terperanjat mendengar suara seseorang dari ruang tamu. Aku langsung beranjak dari pintu dan bersembunyi di belakang kursi. Kalau aku menaiki anak tangga akan memakan waktu. Cepat, Bang Garot menunggu kita. Aku lihat ada 5 orang masuk ke ruang tengah ini, tapi satu di antara mereka memakai jubah hingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Yang membuat ini terlihat aneh, orang yang memakai jubah berada di tengah-tengah seperti dikawal oleh 4 orang lainnya. Tok tok tok. Salah satu dari mereka mengetuk pintu kamar yang barusan aku intip. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Kalian sudah membawa Tuan Jaka? Tanya Garot. Garot keluar dari kamar, lalu menghampiri orang berjubah. Itu Bang Garot. Jawab lelaki yang mengetuk pintu sambil menunjuk orang yang berjubah. Tuan Jaka, aku akan membuat semuanya lebih sempurna. Garot sambil membuka jubah. Astaga, itu mayat Jaka. Wajahnya pucat dan matanya merah tidak berkedip.
Hidungnya mengendus seperti mencium sesuatu. Kamu tahu saja kalau di rumah ini ada gadis perawan? Ucap Garot tertawa melihat Jaka. Gawat, itu pasti aku. Pantas Garot melakukan hal yang sama saat bertemu aku tadi. Perasaan aku tidak enak melihat mayat Jaka mengendus seperti mencium sesuatu. Perlahan dia melangkah mendekati kursi tempat aku bersembunyi. Aku mencoba menghindar dengan merangkak ke kursi sebelahnya. Tapi percuma, mayat Jaka seperti mengikuti aromaku. Sini, teriak Garot memanggil mayat Jaka. Jaka terus mengendus dan semakin dekat denganku. Aku takut mereka melihat aku bersembunyi di balik kursi mengintip mereka. Sini, kali ini suara Garot lebih lantang. Mendengar suara Garot, mayat Jaka langsung berbalik arah mendekati Garot. Garot berhasil mengendalikan mayat Jaka dengan mudah. Ada apa, Rot? Guntur muncul dari pintu kamar. Ini Tuan, sepertinya mayat Tuan Jaka mencium aroma darah perawan. Pacarnya Tuan Bima? Jawab Garot sambil merokok. Maksudmu Beke? Jadi dia masih perawan? Di mana dia? Guntur terdengar ambisius menanggapi perkataan Garot. Tentu saja gadis kota itu masih perawan. Aku juga bisa mencium aromanya Tuan. Garot berdiri sambil menghembuskan asap rokok. Mana Keke? Tanya Guntur terdengar senang. Ada di kamar Tuan Bima. Garot menunjuk ke ujung tangga lantai 2. Tolong jangan sentuh gadis itu. Dia calon istriku, Garot. Tapi Tuhan, dia punya darah perawan yang bisa mengendalikan mayat Jaka dengan sempurna. Tidak, tidak boleh ada yang menyentuhnya. Sepertinya Guntur mencoba melindungiku. Tuan Guntur, gadis muda dan cantik masih banyak. Tapi mencari darah gadis perawan sangat sulit. Kemarin saja darah yang kamu berikan bukan darah perawan. Jelas Garot melangkah mendekati mayat Jaka. Kamu tahu sendiri lah, Rot. Biasanya yang bertugas mengecek perawan ada tidaknya Jumi. Aku juga udah tidak tahu kalau gadis parut tahananku itu tidak perawan. Guntur duduk di kursi tempat aku bersembunyi di baliknya. Lagian kenapa kamu bawa mayat ini ke sini? Sambung Guntur menunjuk mayat Jaka tempat di samping Garot. Aku butuh darah perawan. Sudah 2 hari kamu tidak mengirimkan darah perawan. Aku takut mayat Tuan Jaka lepas kendali. Aku sudah berikan darah yang kamu mau. Apa itu masih kurang? Guntur meletakkan tangannya di sandaran kursi hingga jarinya hampir mencapai kepalaku. Tidak ada yang perawan, makanya aku bawa ke sini. Sanggah Garot. Apa? Jadi semua gadis yang aku punya tidak ada yang perawan? Guntur terkejut. Makanya aku bilang, aku butuh darah perawan saat ini juga. Di kamar Jaka ada darah yang kita butuhkan, Tuhan. Garot tersenyum jahat menatap arah kamar Bima. Dia pasti mengira kalau aku masih di sana. Gawat, aku jadi sasaran mereka. Tanpa berpikir panjang, ku ketik pesan lalu ku kirimkan ke Angga. Untung nada ponsel aku senyapkan agar tidak menimbulkan bunyi. Kali ini Angga benar. Aku ceroboh dan tidak mendengar ucapannya. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum mereka melihatku.